Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini Tuhan kita mengucap syukur pada Tuhan. Kalau hari ini kita memperingati bagaimana kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini merupakan satu sejarah bagi semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bahwa tanpa pengorbanan Tuhan, kita tidak ada sampai saat ini. Oleh sebab itu mari kita bersyukur pagi ini kepada Tuhan. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan pagi ini. Bahwa betapa besar pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita mau bersyukur bahwa begitu baiknya Tuhan atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap pengorbanan-Mu dalam setiap hidup kami. Karena Engkau sungguh Bapa yang luar biasa Tuhan. Kami percaya kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu Tuhan pagi ini Tuhan, kami membuka hati kami. Kami membuka hati kami Tuhan. Roh Kudus Engkau bekerja atas setiap kami pagi ini. Roh Kudus Engkau lawat setiap kami pagi ini Tuhan. Agar kami boleh merasakan Tuhan, setiap kasih-Mu mengalir atas setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah ku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Katakan bahkan seluruh hidupku, bahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Haleluya Yesus.
Sambil kita mau angkat tangan kita mau hargai pengorbanan Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bekerja atas setiap kita pagi ini. Saya percaya Tuhan akan melawat setiap kita. Tuhan akan melawat setiap hati kita. Mari kita menghargai pengorbanannya yang begitu luar biasa. Haleluya Yesus. Pengorbananmu yang mulia, darahmu tercurah, setiap
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Benar Tuhan, kasih-Mu terlalu besar di dalam hidup kami. Darah-Mu telah tercurah bagi kami Tuhan, untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan kami akan lebih lagi untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah setiap puji-pujian kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Siapa di sini yang merasakan begitu besar anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Lambaikan tanganmu, katakan ke sebelah kiri kananmu, karena darah Yesus aku ada saat ini. Haleluya. Yes. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saya mau mengajak sebelah sini, katakan ada kuasa, ada kuasa
mengajak Bapak Ibu lebih lagi, berikan sorak-sorai buat Dia yang hidup. Amin. Amin. Siapa Dia? Tuhan Yesus. Haleluya. Dia telah mati buat kita. Dia telah bangkit dan hidup, sehingga membuat hidup kita lebih berharga. Haleluya. Kalau ada di sebelah kiri kananmu tidak bersemangat memuji Dia yang hidup dan berkorban buat kita, colek dia. Kita sama-sama katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah penyayangku. Dia sungguh baik, yes Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami, Yesus. Haleluya. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Lebih lagi katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to me. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Bapak Ibu sendiri yang berkatakan, Dia baik buat setiap kita. Bahkan saya sendiri mengalami kebaikannya. Oh, oh, oh. Bersama lebih lagi kita katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Kebaikan Tuhan harus dideklarasikan. Amin. Amin. Kita katakan sekali lagi, Dia baik. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Kita bersuka cita pagi ini. Amin.
kita bisa merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita pagi ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan pagi ini akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Akan memberikan satu kekuatan yang luar biasa untuk kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Biarlah pagi ini kita memberikan segenap hati kita, segenap jiwa kita untuk Tuhan. Kita mau persembahkan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Karena kesempatan ini jangan kita pernah sia-siakan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk Tuhan pagi ini. Kita percaya firman Tuhan akan memulihkan setiap kita. Firman Tuhan akan menguatkan setiap kita. Apapun masalah pergumulan kita saat ini, Dialah jawaban dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dengan senap hati, dengan senap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Katakan, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari kita memberikan segenap hati kita untuk Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan.
Mari kita tundukkan bersama dan nanti mohon dengan hormat Bapak Yunus Jabanto berdoa untuk renungan firman Tuhan di hari istimewa Jumat Agung, Good Friday. Benar Bapa, kami telah memuji Engkau, kami telah terus meninggikan Engkau karena selama-lamanya Engkau telah baik bagi kami semua. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami telah berkumpul untuk memperingati Good Friday ini Bapak. Kiranya Engkau yang terus ada di dalam hati kami terus ingat akan kebesaran Engkau, akan kasih-Mu, akan salib-Mu, akan mahkotamu yang darah-Mu yang tertumpah untuk kami, untuk penebusan dosa kami Bapak. Terima kasih untuk segala yang Kau limpahkan kepada kami. Dengan apa akan kami balas? Hanya kepada Engkau bertukuk lutut, menyembah Engkau, memuliakan nama Engkau. Di sinilah tempatnya Bapak. Terima kasih Bapak. Engkau sekarang ini berfirmanlah kepada kami di hari yang berbahagia, di hari yang penuh dengan sukacita penebusan kepada kami semua Bapak. Berfirmanlah kepada kami siap dengan hati yang penuh sukacita. Kami akan sambut dengan firman Tuhan yang hidup, yang berkemenangan untuk kehidupan kami, untuk melangkah dengan bersama dengan Kau senantiasa sampai selama-lamanya. Diberkatilah firman itu di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk balik. Berbahagialah dan diberkatilah orang-orang yang pada hari ini di Good Friday ini mengingat dan memperingati hari kematian Yesus, bahkan bersama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia, walaupun waktunya berbeda. Ada sebuah kalimat yang bagus. The most terrible things about sin is that we cannot put the clock back. Hal yang paling menakutkan tentang dosa adalah kita tidak bisa memutar balik jam yang sudah berdetak. Istilah dosa itu sangatlah populer, bahkan sejak manusia pertama Adam. Dan tidak satu detik pun kata dan perbuatan dosa itu masih tetap berlaku hingga pada saat ini dan yang akan datang sampai hari kiamat nanti. Dosa tidak saja menimbulkan perasaan bersalah, guilty feeling. Dosa tidak saja menimbulkan bencana dan musibah kepada manusia dan kehidupannya. Dosa tidak juga memisahkan manusia dengan Allah, Khalik penciptanya dan sumber kehidupan itu. Dosa tidak juga merusak sebahagian dari kehidupan manusia, tetapi secara keseluruhannya, seperti halnya orang yang menekuk cairan racun, yang terkena racun atau yang terracuni bukan hanya lidah, tetapi seluruh aliran darahnya, bahkan hidupnya yang kemudian membawanya pada kematian. Dosa tidak memandang bulu, siapapun dia, dimanapun dia, dalam keadaan apapun dia. Bahkan dosa kemudian menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup, pola hidup setiap manusia di bawah kolong langit ini, termasuk saudara dan saya. Dia tidak memilih siapakah orang itu, atau apakah orang itu, tetapi dosa ada di setiap manusia karena kejatuhan yang pertama oleh Adam, karena ketidaktaatannya kepada Allah.
penciptanya. Saudara-saudara, tetapi dosa menyebabkan hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Tidak ada lagi hubungan dalam artian sebagaimana sebelum manusia, sebelum jatuh dalam dosa. Dosa di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23a disebutkan, upah dosa itu maut. Upah dosa itu maut. Dan Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, sudah tentu, sudah pasti manusia akan mati, siapapun dia, dimanapun dia berada di dalam dunia ini. Kemudian akibat dosa manusia akan menerima hukuman. Saya beberapa kali mengunjungi lembaga pemasyarakatan dan sangatlah menderita mereka. Bukan saya menderita secara fisik, tapi batin dan seluruh eksistensi hidupnya. Bukan saya terpisah secara real dengan keluarganya, tetapi dia terpisah dari dirinya sendiri. Saudara-saudara, itulah hebatnya dosa. Itulah jahatnya dosa. Di dalam Alkitab, kata dosa itu ada 7 istilah. Hamartia, paraptoma, anomia, ophelema, parabasis, dan beberapa yang lain. Yang artinya manusia yang telah terjatuh dalam dosa karena berbagai faktor yang menyebabkan dia terjatuh dalam dosa. Tahukah saudara, pengalaman hidup manusia ternyata dialami juga oleh Yesus. Aneh bukan? Bedanya, manusia berdosa di dalam perjalanan hidupnya, pengalaman hidupnya, tapi Yesus tidak. Itu yang membedakan manusia dengan Yesus. Dan saudara-saudara, Yesus lahir di kandang yang hina di Bethlehem. Anak dari seorang tukang kayu. Ia pernah sedih, pernah menderita, pernah lapar, haus. Ia pernah digoda, dicobai. Ia pernah diejek, diolok. Kemudian menderita, disiksa, akhirnya mati di atas kayu salib dengan cara yang tidak terhormat. Tapi tahukah saudara, di dalam penderitaan itu Yesus tidak sama dengan kita karena dia adalah Tuhan. Justru lewat penderitaan Yesus dalam kemanusiaannya dimungkinkan saudara saya yang dalam perjalanan mengalami penderitaan, masalah, tantangan, kebutuhan, dosa, ikatan dan seterusnya dapat diselesaikan. Kalau saja Yesus bukan manusia yang sejati, manusia yang sesungguhnya, maka kita tidak mungkin yang juga mengalami begitu banyak penderitaan, persoalan, masalah dapat diselesaikan. Tapi karena Yesus adalah manusia yang walaupun tidak berdosa memampukan saudara dan saya diselamatkan. Diampuni dosa kita, bahkan dengan janji untuk hidup yang kekal. Hari ini pagi-pagi saya dapat WA dari saudara Anton.
Setiadi, papa saya telah meninggal tadi dini hari, usianya 74 tahun. Segera saya balas tadi pagi subuh bahwa tepat sekali hari ini kematian Yesus, juga kematian ayah Anda. Dan saya ingin mengatakan, saya mengutip Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun ia mati. Dan jaminan kehidupan yang kekal itu hanya oleh pada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus, yang mempunyai pengalaman hidup seperti saudara saya, yang mempunyai kebutuhan hidup seperti saudara saya, yang mempunyai masalah hidup seperti saudara saya. Bedanya kita manusia dan Yesus Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, puncak penderitaan Yesus dimulai dari ketika ia bergumul keras, bergumul dahsyat di Taman Getsemani. Karena ia harus memilih, dan hidup pada sebuah pilihan. Mengikuti kehendak dirinya atau mengikuti kehendak Bapaknya. Melakukan apa yang menjadi rencananya atau apa yang menjadi keinginan rencana Bapa. Dan itulah pergumulan yang luar biasa. Sebuah pilihan yang sangat sulit, tetapi Yesus memilih untuk membela saudara. Yesus memilih untuk menebus dosa saudara saya. Yesus memilih untuk berada pada pihak kita yang tidak mampu, tidak memungkinkan kita melepaskan diri dari dosa dan kematian. Hari ini ada dua respon atas salib Kristus. Salib merupakan puncak dari penderitaan Yesus. Karena Yesus mengakhiri hidupnya sebagai manusia itu di atas kayu salib. Tetapi kemenangan Yesus, puncaknya juga berada pada kayu salib. Dari 4 Injil, saudara-saudara, hanya satu Injil yang semuanya walaupun berbicara tentang kematian Yesus, tapi Injil Yohanes inilah satu-satunya yang memberitahukan sebuah kata di atas kayu salib. Kita baca bersama Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam air anggur asam itu pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sekali lagi, it is finished. Sudah selesai. Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kata sudah selesai hanya terdapat dalam Injil Yohanes. Injil yang paling umum untuk seluruh umat manusia. Injil Matius dikhususkan untuk orang-orang Yahudi, Injil Lukas orang-orang Gerika, tetapi Injil Yohanes ditujukan untuk seluruh umat manusia termasuk saudara dan saya. Salib merupakan puncak penderitaan Yesus, tetapi salib juga
merupakan puncak kemenangan Yesus ketika ia berkata tetelestai, sudah selesai, sudah beres, sudah berkemenangan. Digambarkan seperti sebuah pasukan sebanyak 6.000 orang tentara Roma. Setelah memenangkan sebuah peperangan, mereka bersama-sama melompat dan berteriak, sudah selesai, sudah menang, sudah beres semuanya. Hari ini, saudara-saudara, perjalanan hidup saya yang syarat dengan kesulitan, persoalan, tantangan, penyakit, ikatan, apa saja, karena kutuk dosa yang dibuat bukan oleh Tuhan, tapi oleh kita sendiri yang diciptakan, kemudian kita yang menerima akibatnya itu, hari ini akan diselesaikan oleh Tuhan. Jumat yang lalu saya dan istri mengantar 2 cucu ke Madiun. Ternyata ada satu pendeta dari Gereja Pantekosta Pusat Surabaya yang mengetahui kedatangan kami, mengundang saya dan istri saya untuk melayani jam 6:30 malam petang di daerah Madiun. Kemudian menyebar pada yang lain. Gereja Pantekosta di Indonesia, Gereja Kristen Nusantara Indonesia, GBI, ada 5. Tidak mungkin saya melayani mereka semua. Saya 3, 2 istri saya. Di Ponorogo, di Ngawi, di Sarangan, dan di Madiun. Ada satu lagi di mana Ju ya? Di mana Ju? Ya, itu semua desa, saudara. Bukan di kota. Ya, desa. Magetan. Gerejanya itu harus melewati bukan cuma sawah, hutan, saudara. Jadi, tapi saya lihat mereka sangat antusias dalam menyanyi memuji Tuhan. Mereka mengundang, ayo Pak Yuyung, kapan datang lagi? 5 gereja itu sudah di pedesaan. Ini gereja, di sekitar itu sawah semua. Dan harus melewati 3 hutan untuk ke Magetan, ya saudara, ke daerah Sarangan. Bukan sekedar desa, tapi betul-betul desa. Besu, Ngepeh, daerah-daerah yang barangkali. Tapi di sana saudara, orang-orang memuji Tuhan secara luar biasa. Semangat luar biasa dengan kesederhanaan rumah Tuhan. Saya tanya, Pak, pada Pak Gembalanya, istrinya ada yang bekerja sebagai penjajah makanan di mall, menitipkannya. Wah, saudara, yang lain lagi bekerja pada sebuah pekerjaan di Madiun yang harus pulang pergi, jauh seperti itu. Dan mereka mengatakan, kami tidak tahu bagaimana meresponi kebaikan Tuhan. Untuk itu kami melakukan, we do the best, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Pagi ini ada 2 respon yang ditawarkan pada saudara saya. Kalau salib Kristus dalam berbagai bentuk dan cara kita mengingatnya itu biasa. Tapi respon kita terhadap salib Kristus itu yang diharapkan oleh Tuhan pada hari ini
dan pada Jumat Agung yang berikutnya. Yang pertama adalah, apakah kita mempunyai keyakinan bahwa Yesus yang manusia biasa, dan manusia yang luar biasa itu, yang mempunyai segudang pengalaman seperti saudara saya itu, saudara juga yakin sebagai Tuhan yang mempunyai kuasa, yang mempunyai kekuatan supernatural, yang mempunyai anugerah kasih yang sempurna, yang ingin diberikan pada saudara saya, yang sudah diberikan pada saudara saya. Kalau hari ini saudara lupa akan salib Kristus, dari segi kemanusiaan saja Yesus menderita, kasihan. Yesus tersiksa, kasihan. Yesus telah berkorban, kasihan, dan seterusnya. Tapi saudara tidak berkeyakinan, justru di atas penderitaan Yesus yang puncaknya di kayu salib itu terletak kemahakuasaan, kemahadahsyatan, kemenangan yang luar biasa dari satu orang bernama Yesus Kristus, dan dia hadir pada saat ini di tempat ini. Dia ingin menyatakan kasih-Nya, dia ingin menyatakan berkat-Nya, dia ingin menyatakan kuasa-Nya. Saya ingat suatu saat ketika saya sama istri saya melayani di San Bruno di Amerika. Saya buat sebuah tantangan di akhir khotbah. Ada 9 orang yang maju ke depan. Kebanyakan orang bule, tapi juga ada beberapa orang Indonesia. Dan pada waktu saya buat altar call itu, ada seorang bapak. Saya baru kemudian tahu dia seorang pengusaha, poster televisi yang tinggal di Bandung. Saya tidak tahu. Dia datang karena 2 anaknya ada di San Bruno, San Francisco untuk operasi bypass jantung. Saudara, dan pada waktu itu saya katakan, siapa yang percaya pada salib Kristus, pada kematian yang bukan sebuah kekalahan tapi kemenangan, yang bukan sebuah kelemahan tapi kekuatan, silakan maju ke depan, angkat tangan saudara, letakkan pada bagian yang sakit. Ada semua mengangkat tangan, ada satu bapak yang berdiri paling belakang. Dia angkat tangan dan dia meletakkan tangannya di dada. Hari itu saudara, bukan saya, tapi Tuhan yang dia kenal sebagai Yesus Kristus, yang berkuasa langit dan bumi, manusia dan semua ciptaannya itu. Tuhan berkasih karunia menjamah hampir semua orang yang datang, tapi terutama orang ini. Besok oleh 2 anaknya akan diantar ke rumah sakit untuk operasi jantung. Karena dia punya uang, dia tidak operasi di Indonesia. Dia berangkat sana dan 2 anaknya memang, satu laki itu perempuan yang mengajurkan dia. Hari Senin bapak ini memeriksakan diri ke rumah sakit di mana dia akan menjalani operasi jantung. Walaupun dokter yang canggih, tapi siapapun yang bermasalah dengan jantungnya pasti akan menjadi cemas, khawatir, takut. Tapi hari itu dia menyerahkan dirinya, penyakitnya, hari depannya, hidupnya kepada Tuhan. Dan saudara tahu, dia dijamah Tuhan. Dokter mengatakan, it is clean and clear. Sembuh total. Saudara,
Dan tahukah saudara, saya satu keluarga setelah dia balik ke Bandung, satu keluarga diundang ke Bandung, diajak makan restoran Jepang. Waktu itu dia katakan, saya sebenarnya waktu itu tidak ingin ke gereja karena persiapan besok saya akan menjalani operasi. Tapi entah ada yang menggerakkan saya untuk pergi ke gereja. Dan saat itulah Tuhan, salib Tuhan, simbol dari bukan kekalahan tapi kemenangan, simbol bukan dari kelemahan tapi kekuatan dan kuasa, telah menjamah dia dan menyembuhkannya. Saudara-saudara yang saya kasih, apakah ini menjadi respon saudara saya? Dia ada di tengah-tengah kita. Apa yang menjadi masalah saudara? Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi ikatan saudara? Apa yang menjadi kelemahan saudara? Apa yang menjadi kekhawatiran saudara? Ketakutan saudara? Hari ini, responi Tuhan Yesus Kristus bukan sebagai manusia biasa, tapi dia manusia luar biasa. Dia hadir dan dia ingin menjamah saudara. Dia ingin menyelesaikan masalah saudara. Dia ingin menyembuhkan saudara. Dia akan melepaskan, membebaskan saudara dari semua ikatan. Dan dia akan memenuhi kebutuhan saudara. Yang kedua, adakah kita meresponi salib? Seperti seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Wanita pelacur yang meresponi panggilan, yang meresponi akan Yesus Kristus. Beberapa hari sebelum Yesus ditangkap, kemudian diadili, disiksa dan mati di kayu salib. Wanita pelacur ini yang kemudian kita kenal sebagai Maria Magdalena. Dia datang pada waktu sedang makan di rumah Simon yang telah disembuhkan penyakit kustanya. Dia datang membawa satu botol, satu buli-buli yang berisi minyak narwastu murni. Kemudian tiba-tiba firman Tuhan mengatakan, dipecahkannya leher botolnya. Kemudian dituangkannya minyak narwastu yang harganya 300 dinar lebih. Harga seorang pria yang Yahudi yang bekerja pada zamannya sepanjang 1 tahun. Untuk dia tuangkan secara boros ke atas kepala Yesus. Diurapinya Yesus dengan minyak narwastu itu. Keluar saja, ruangan itu menjadi harum semerbak. Tapi reaksi negatif datang justru dari murid-murid Yesus. Mengatakan, Guru, mengapa wanita begitu bodoh memboroskan minyak narwastu yang harganya kalau dijual lebih baik dibagikan pada orang-orang miskin. Yesus berkata, dalam Markus pasal 14 ayat 9, aku berkata kepadamu, orang-orang miskin, kamu bisa lakukan apa yang baik untuk mereka, tapi untuk aku, yang sebentar lagi akan mengalami penderitaan, kemudian kematian, salib dan seterusnya, yang walaupun bahasa Alkitab tidak seperti bahasa yang saya simpelkan, biarkan dia, biarkan wanita ini untuk melakukan apa yang dia bisa lakukan. Aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang diperbuat oleh wanita ini akan diingat, dikenangnya. Adakah kita meresponi panggilan salib Kristus seperti wanita itu meresponinya? Apa kelebihannya? Saudara-saudara, ia telah melakukan yang terbaik
untuk Yesus yang paling sempurna. Ia telah melakukan perbuatan yang paling istimewa untuk Yesus yang paling luar biasa. Untuk orang-orang Yahudi, biasanya memakai minyak narwastu itu, apalagi yang asli, yang murni, itu hanya sedikit saja, kemudian dioleskan di lehernya atau di bawah telinganya. Dan biasanya mereka sangat hati-hati untuk menuangkannya tetes demi tetes. Tapi wanita ini, saudara, wanita yang ternyata pelacur ini, dia justru mematahkan leher botolnya dan menuangkannya secara boros dan limpah, sehingga menimbulkan reaksi dari murid-murid Yesus. Tapi Yesus berkata, biarkan dia. Apa yang dia perbuat untuk kematianku, penguburanku, adalah yang terbaik yang bisa ia lakukan. Dan kemudian Yesus membuat sebuah pernyataan yang belum pernah Yesus ucapkan kepada 12 murid Yesus. Salah satu dari mereka, yang laki-laki ini perempuan dan berlatar belakang seorang pelacur. Di mana saja Injil beritakan, di seluruh dunia, apa yang diperbuat dia akan terus dikenang, diingat juga. Saudara, do your best or you do nothing. Kematian Yesus, salib, tidak hanya sebuah simbol kemenangan, tapi sebuah simbol kenyataan dari satu pribadi yang tidak hanya menyelamatkan kita, mengampuni kita dari dosa, dan memberikan jaminan hidup yang kekal nanti mulai dari sekarang, tetapi yang menimbulkan respon seharusnya dari saudara saya untuk melakukan apa yang terbaik bagi dia yang paling tinggi. Giving the best to the highest. Mempersembahkan yang terbaik untuk dia yang tertinggi dari masa muda kita, dari waktu hidup kita, dari kemampuan kita, dari talenta kita, dari pertimbangan kita, dan berikan tempat yang paling tinggi buat dia dalam hati dan hidup kita. Maka kita tidak hanya diingat, tapi akan dikenang oleh Tuhan. Bukan hanya sekarang, tapi nanti. Bukan saja selama kita dalam dunia yang sementara, tapi sampai nanti di dalam kekekalan di surga sana. Lakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Kasihilah dia dengan sepenuh hati, atau panas tidak dan dingin tidak, seperti jemaat di Laodikia. Jawaban atas respon saudara pada salib Kristus terletak pada saudara saya. Pilihan itu ada pada kita. Saya berdoa agar kiranya kita meresponi salib Kristus dengan melakukan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik untuk dia yang tertinggi. Video singkat ini akan menolong kita bagaimana hari ini kita patut mengucap syukur kepada dia, tetapi juga mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat dia. Lampunya mungkin kamu nggak banyak yang tahu tentang film dari negeri Ceko berjudul Most, yang kalau diterjemahkan artinya jembatan. Ini film pendek 29 menit tapi udah dapat banyak penghargaan. Filmnya memang produksi tahun 2003, tapi sayang banget kalau terlewatkan. Dan konon film ini berdasarkan kisah nyata. Kisahnya tentang seorang ayah tunggal yang mempunyai anak laki-laki bernama Lado, 8 tahun. Mereka berdua tinggal bersama dan saling menyayangi.
Bagi sang ayah, anak satu-satunya itu adalah harta yang paling berharga dan tak dapat tergantikan oleh apapun juga. Si ayah bekerja sebagai penjaga jembatan yang dilalui kereta api untuk mengatur naik turunnya rel ketika kapal laut lewat. Di film itu diperlihatkan suasana stasiun kereta api dengan berbagai macam kesibukan para penumpang, dengan berbagai jenis penumpang juga, termasuk ada seorang penumpang pemakai narkoba. Suatu saat anak itu minta kepada ayahnya untuk menemaninya bertugas di pos kereta api. Awalnya si ayah ragu, tapi akhirnya mengiyakan. Keesokan harinya si ayah menjemput anaknya di sekolah dan langsung berangkat menuju pos penjagaan kereta api. Sang ayah segera bertugas dan Lado diminta untuk main di tepi danau sambil memancing. Namun tanpa diduga, kereta api ternyata tiba lebih awal dari jadwal semestinya dan posisi jembatan saat itu sedang terangkat karena barusan kapal laut lewat. Si anak yang melihat bahaya ini berteriak memanggil ayahnya, namun ayahnya sedang melakukan pengecekan di ruang mesin. Dia tidak mendengar teriakan anaknya. Dalam kondisi genting, si anak berinisiatif dan bergegas berlari menuju tempat tuas manual supaya jembatan itu turun. Sang ayah segera tersadar dan bergegas menuju pos sambil menengok ke tempat anaknya berada tadi. Tapi sudah tidak ada di tempat. Dari kejauhan ia melihat anaknya sedang mencoba mendorong tuas manual supaya jembatan itu bisa turun. Namun naas, anak ini terpelosok di antara roda-roda penggerak jembatan. Sang ayah dihadapkan hanya pada dua pilihan, menyelamatkan anaknya dan membiarkan kereta api mengalami kecelakaan fatal, atau menurunkan jembatan menyelamatkan kereta api, tapi mengorbankan anaknya tergencet di antara roda-roda penggerak. Benar-benar pilihan yang sangat sulit. Namun akhirnya sang ayah lebih memilih mengorbankan anaknya yang sangat dikasihinya dan menyelamatkan para penumpang kereta api. Ayah ini menangis jadi-jadinya tanpa dimengerti oleh para penumpang kereta api yang hanya memandanginya yang sedang menangis terlolong-lolong. Dengan hati hancur, ayah ini membopong mayat anaknya. Namun kerelaan sang ayah mengorbankan anaknya ini menyelamatkan begitu banyak orang di kereta api tersebut dan memberikan kehidupan buat mereka. Seringkali konsep kurban seperti ini disalah mengerti dan bahkan diolok-olok. Kenapa bukan penumpangnya saja yang dikorbankan? Lagi pula di penumpang itu ada pecandu narkoba. Kenapa harus si anak yang mati? Namun jika pilihannya adalah keselamatan penumpang, maka nggak ada pilihan lain kecuali si anak yang harus dikorbankan. Pilihan yang teramat sangat sulit, tapi itulah yang dilakukan oleh Allah juga. Dia memilih anaknya yang sangat terkasih, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib supaya umat manusia yang percaya diselamatkan. Mungkin selama ini kamu mengolok-olok manusia yang tersalibkan itu, tapi dia sudah berkorban dan mati untuk kamu supaya kamu diselamatkan. Gak ada pilihan lain. Kiranya Tuhan membuka pintu hatimu dan kamu dapat memahami akan karya kasih Tuhan di kayu salib. Amin. Mari kita tundukkan bersama. Kita menyanyikan dengan lembut Goodness of God. Kebaikan Tuhan tidak hanya dulu, tapi juga sekarang dan hari ini di tempat ini. Dia dapat melakukan apa yang Dia mau lakukan. Ku cinta Kau, Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup
saudara-saudara, sementara musik mengalunkannya, adakah pada pagi ini kita tidak hanya mengingat salib Kristus, puncak penderitaan Yesus, tapi kita juga percaya bahwa di atas kayu salib itu terletak kemenangan, kuasa Tuhan, unlimited power of God. Ketika Yesus berkata, sudah selesai. Adakah saudara hanya sekedar mengingat salib itu? Mengetahui banyak tentang salib itu, baik. Tapi kalau saudara percaya bahwa salib itu juga berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita yang berjibun, yang begitu banyak dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit, bahkan detik demi detik, yang kita sadari atau tidak, dosa yang menyangkut mulut kita, dosa yang menyangkut mata kita, dosa yang menyangkut pikiran kita yang kotor, dosa yang menyangkut sikap kita, dosa yang menyangkut perbuatan-perbuatan kita. Tidak ada dosa besar dan kecil. Semua dosa sama, kecil di hadapan Tuhan. Adakah saudara percaya Dia mengampuninya? Dia membersihkan dosa-dosa kita. Bahkan Dia melupakan sejauh timur dari barat. Yesus memang manusia biasa, tapi jangan lupa Dia manusia yang luar biasa. Dia digodai oleh iblis 3 kali, tapi Dia menang karena firman Tuhan. Saat Dia dibaptiskan Yohanes Pembaptis, ada suara di langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya kau berkenan. Walaupun Ia dicela, bahkan ditolak di Nazaret, tapi Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan mujizat, pekerjaan-pekerjaan kuasa yang luar biasa. Orang buta dicelikan, orang lumpuh dibangkitkan, orang tuli bisu mendengar dan berbicara, pemuda Nain yang mati boleh dibangkitkan, bahkan Lazarus sudah 4 hari kubur, dibangkitkan oleh manusia Yesus yang adalah Tuhan Yesus Kristus hari ini. Jangan pulang meninggal tempat ini. Alami kuasa Tuhan. Alami jamahan Tuhan. Angkat tangan saudara. Letakkan tangan kiri pada bagian yang sakit. Katakan, Tuhan, aku tidak sekedar mengingat akan kasih Tuhan, aku percaya akan kasih-Mu yang dicurahkan pada saat ini. Aku tidak hanya sekedar mengetahui kuasa Tuhan, tapi aku percaya akan kuasa Tuhan juga yang dicurahkan pada pagi ini kepada saya. Aku tidak hanya dengar dari khotbah bahwa Engkau mengampuni dosa manusia, tapi aku yakin Tuhan, dan aku mau Tuhan mengampuni dosa-dosaku selama ini, sampai pada hari ketika kami diingatkan akan kuasa salib Kristus. Ampuni Tuhan aku dari dosa-dosaku. Hari ini jangan hanya sekedar berpikir salib Kristus sebagai sebuah simbol kekristenan,
Tapi salib Kristus dengan kuasa dari satu pribadi yang tergantung di atas bukit Golgota, bukit Tekor itu, ingin melepaskan saudara semua ikatan. He changed not. Dia tidak berubah. Dulu, sekarang, yang akan datang sampai selama-lamanya. Nyanyikan sekali lagi. Sementara saudara mengangkat tangan, letakkan pada tangan kiri pada bagian yang sakit. Secara khusus untuk orang yang sakit. Secara khusus untuk orang yang sudah terjatuh dalam dosa. Secara khusus untuk mereka yang terikat. Terima kasih Tuhan. Kau hadir ya Allah Roh Kudus. Di dalam Lawatanmu Tuhan, haleluya. Urapanmu Tuhan atas seluruh jemaat. Dan kuasamu Tuhan, nyatakan Tuhan pada pagi ini atas seluruh jemaatmu. Oh haleluya, haleluya. Kami percayakan kasih-Mu, kebaikan-Mu, kepedulian-Mu, kuasa-Mu, haleluya. Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Kuasa yang sama Tuhan berikan hal ini pada pagi ini. Kau jamah Tuhan, Kau pulihkan Tuhan, Kau ampuni Tuhan, Kau lepaskan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dialah kuasa bilur Kristus, kuasa darah Yesus boleh menjamah dan menyembuhkan kau. Segala sakit penyakit Tuhan jamah sembuhkan, haleluya. Kami percaya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapan-Mu atas kami semua. Damai sejahtera turun ke atas saudara. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Mari kita berdiri bersama-sama. Angkat roti tangan kita. Oh haleluya. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord. Oh my soul, oh my soul. Roti lambang dari tubuh Kristus Yesus yang dipecah-pecahkan bagi saudara. Haleluya. Anggur lambang darah Yesus agar saudara mengalami penyucian, pengudusan, kesembuhan daripadanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan.
Lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ucapkan syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Perbaharui komitmen kita untuk lebih menghargai salib Kristus, untuk mengasihi Yesus yang mempersembahkan segalanya bagi saudara dan saya. Kesetiaannya sampai tiba di atas kayu salib di Bukit Tengkorak Golgota. Karena saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Nanti mohon hormat Ibu Pionago berdoa, mengucap syukur, percaya Dia telah melakukan sesuatu, saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk roti dan anggur yang baru saja kami terima. Yes. Kembali kami diingatkan Tuhan akan peristiwa lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ketika dengan kaki telanjang, peluh dan darah di sekujur tubuhmu Tuhan, Engkau tapaki jalan Via Dolorosa. Yes. Dengan kayu salib yang berat di bahumu Tuhan, Engkau daki Bukit Golgota. Dengan mahkota duri di atas kepalamu Tuhan, Engkau terpancang di atas kayu salib. Ketika Engkau berkata, sudah selesai, dan nafasmu tidak lagi mendesah. Saat itulah hubungan antara Allah dengan kami manusia terjalin kembali Tuhan. Amin. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas pengorbananmu itu ya Tuhan. Yesus. Kasih yang terbesar Tuhan yang pernah kami terima Tuhan. Yes. Haleluya. Engkau hapus segala dosa kami. Engkau sembuhkan segala sakit penyakit kami. Yes. Engkau angkat beban kami. Engkau pulihkan kami dari keterpurukan ya Tuhan. Sehingga kami boleh berada sebagaimana ada pada hari ini. Dengan tubuh yang sehat. Dengan sukacita damai sejahtera yang selalu ada di hati dan pikiran kami. Yes. Lalu dengan apa kami harus membalas semuanya ini Tuhan? Oh, Jesus. Selain kami memberikan hati dan pikiran kami kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Tuntun kami terus Tuhan. Yes.
Agar kami boleh senantiasa ada di jalan-jalan-Mu Tuhan. Amin. Amin. Kuatkan Amin. iman kami Tuhan. Amin. Agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Yes, benar Tuhan. Dan kami akan turut apa yang Engkau mau Tuhan. Kami akan turut apa yang Engkau mau kami menjadi Tuhan. Amin. Karena kami tahu Tuhan, itulah yang terbaik untuk kami ya Tuhan. Haleluya. Untuk kami saat ini, besok, lusa, dan sampai selamanya. Kami boleh terus ada di dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya Tuhan. Bagimulah Tuhan hormat dan kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan. Amin. Ku cinta Kau. Silakan duduk kembali. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan iman kita naikkan pujian ini. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Itu bukan hanya sekedar pujian, tapi pengakuan hati kami Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita diingatkan pengorbanan Tuhan. Bukan setiap tahun, tapi setiap detik, setiap jam. Pengorbanan Tuhan itu untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak ada apa-apa. Sekalipun dunia ini kita miliki, tapi di luar Tuhan nggak ada apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami begitu berharga karena pengorbanan-Mu. Kami begitu berarti. Seharusnya kami yang menanggung itu Tuhan. Tapi karena kebaikan-Mu, kami di tempat ini bisa duduk diam memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Yuyung terus lebih lagi. Pakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat Tuhan. Hikmat Tuhan. Pewahyuan-Mu terus Tuhan. Tambahkan bagi Bapak Gembala kami, Bapak Yuyung Nehemia. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Biar firman itu Tuhan tumbuh berakar dalam hidup kami. Sehingga kami makin melekat kepada pokok anggur itu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Tuhan. Berapa banyak kita diberkati firman Tuhan. Haleluya. Dia luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Dia sanggup mengorbankan dirinya
Seperti tadi yang ditayangkan film itu juga saya tersentuh, iya benar juga. Benarlah Bapak itu atau yang jadi dalam aktor dalam film tadi seperti pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita sudah diberkati firman Tuhan. Firman Tuhan itu berakar dalam hidup kita. Dan saatnya kita akan memberi persembahan buat Tuhan. Persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Yang bertugas dipersilakan maju ke depan. Saya meminta Ibu Dewi berdoa buat persembahan. Nanti sambil jalan persembahan kita akan mendengarkan pujian dari Anugerah Sister. Ada 2 pujian yang akan Anugerah Sister naikkan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan yang memampukan kami boleh berdiri di hadapan Engkau sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman yang sudah kami dengar ini dapat bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan dapat menjadi kekuatan di dalam menjalani hari-hari kami. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tambah-tambahkan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Biar dimanapun Bapak Gembala berada, biarlah Tuhan yang menyertainya. Terima kasih ya Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mengembalikan sebagian dari berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar persembahan ini boleh dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Anugerah Sister. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Dan kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh
di atas bukit Golgota. Dia tergantung di kayu salib demi menebus dosa semua umat manusia. Dia rela serahkan nyawanya. Mahkota duri melilit di kepalanya, tanganmu terpaku, tombak yang tajam merobek lambungnya. Semua demi untuk karya penebusan dosa manusia. Sadarlah wahai umat manusia, Dia rela mati untuk kita semua. Dengan darahnya Dia rela menolongkan nyawa. Sadarlah wahai umat manusia, Dia rela mati untuk kita semua. Dengan darahnya Dia menghapus dosa di sedunia. Pengorbananmu di kayu salib adalah bukti kasih Tuhan buat kita semua. Tuhan, Engkau begitu menderita, dihina, disiksa, darahmu tercurah, mati untuk menebus dosa kita semua. Dan pengorbananmu Tuhan menjadikanku berharga dan beroleh keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Mahkota duri melilit di kepalanya, tanganmu terpaku, tombak yang tajam merobek lambungnya. Semua demi untuk karya penebusan dosa manusia. Sadarlah wahai umat manusia, Dia rela mati untuk kita semua. Dengan darahnya Dia rela menghapus dosa manusia. Sadarlah wahai umat manusia, Dia rela mati untuk kita semua. Dengan darahnya Dia rela menebus dosa isi dunia.
ternyata anugerah sisternya Gerah Anugerah itu luar biasa. Kita dukung mereka supaya akan mengeluarkan album. Amin. Berapa banyak yang setuju Bapak Ibu Anugerah Sister akan mempunyai album? Yes, haleluya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, luar biasa. Tapi kalau masih ada yang mau daftar untuk suara altonya boleh ya. Karena altonya cuma 1. Boleh, kalau mau ada ya, tapi harus diaudisi dulu. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Pujian yang indah. Bahwa kita diajak untuk sadar sebagai manusia. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Tidak ada, semuanya jemaat Tuhan yang luar biasa, yang setia. Seperti Tuhan Yesus kita yang setia, kita pun tetap setia sampai pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Pengumuman buat kita hari ini, kita akan mengikuti Paskah umum, yaitu Gogage. Gogage itu akan mengadakan ibadah tanggal menjadi pribadi yang baru. Gogage. Oke, youth ya Bapak Ibu. Tanggal 31 Maret di dalam itunya mereka akan jam 3 ya. Jam 3 sampai jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang mau menyuruh atau membuat anak-anaknya bergabung untuk mengikuti ibadah ini, kita percaya mereka akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Pengumuman berikutnya bahwa hari Minggu kita akan beribadah tanggal 31 Maretnya itu jam 9, hanya 1 kali ya. Oh ya, jam 9 hanya 1 kali ya ibadah kita ya. Dia akan di pembicaranya atau pendeta Bapak Yuyung Nehemia. Jam 9 pagi Bapak Ibu, jangan ada yang terlewatkan. Jangan lupa jamnya ya, jam 9. Untuk ibadah Paskah Gogage Kids tanggal 31 Maret juga jam 10. Jam 10. Jadi anak-anak sekolah minggu dibawa Bapak Ibu atau disuruh datang untuk mengikuti ibadah Paskah, karena mereka selain mereka mengalami jamahan Tuhan, mereka juga akan mengikuti lomba menghias telur dan ada game buat anak-anak untuk anak-anak sekolah minggu. Pengumumannya lagi kita akan mengikuti bahwa ibadah Paskah untuk kaum wanita atau Gracious Women Fellowship tanggal 2 April. Pembicaranya Ibu Gembala kita, Ibu Frida Nehemia. Bagi ibu-ibu yang mau mengalami jamahan Tuhan untuk mengikuti Paskah tanggal 2 boleh datang ke tempat ini jam 10. Dan ada kabar duka bahwa tadi yang disampaikan Bapak Gembala kita bahwa orang tua dari Bapak Anton Setiadi sudah berpulang, sudah dipanggil Tuhan Yesus di umurnya 74 tahun. Kita mendoakan keluarga Bapak Anton Setiadi agar keluarga diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, itu saja pengumuman kita untuk sepekan saat ini. Kita akan ada lagi Pak tambahan? Oke. Kita akan berdoa syafaat. Saya mengajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Hormat bagi Allah, nanti dengan hormat Ibu Diana berdoa syafaat. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya.
Terima kasih Bapa, karena Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang indah ini Bapa. Kami anak-anak-Mu datang bersekutu untuk merayakan hari kematian-Mu. Tapi kami semua ini adalah anak-anak kemenangan karena kami telah menang oleh salib-Mu. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang begitu indah Bapa. Yang mana Bapa, kami selalu harus dekat padamu, kami selalu berharap padamu karena tanpa Engkau kami nggak bisa apa-apa. Berkati Bapak Yuyung, Ibu Frida, anak-anak, mantunya, cucu-cucunya Tuhan berkati dalam pelayanannya, biar Tuhan pakai dia lebih dahsyat agar bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak untuk sapaan firman-Mu yang begitu indah tadi. Bapak, di hari ini Bapak, kami mau bersafaat untuk saudara-saudara kami, mereka yang sakit, tolong sembuhkan mereka, rawat mereka, mereka yang berbeban berat, tolong Tuhan angkat beban mereka, mereka yang berduka cita, hiburkan mereka, mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu, Tuhan tolong mereka, mereka yang berputus asa, Tuhan beri pengharapan bagi mereka. Bapak, terima kasih untuk semuanya Bapak. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, karena kami yakin dan percaya hati-Mu. Berkati bangsa kami tercinta Indonesia, biar keamanan, damai sejahtera Engkau curahkan bagi bangsa kami tercinta Indonesia. Kami berdoa juga untuk perdamaian dunia, untuk gereja-gereja-Mu yang ada di dunia. Kiranya Engkau memberkati Bapak. Terima kasih Bapak, inilah kami, anak-anak-Mu yang datang padamu. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Oleh sebab itu kekasih-kasih Kristus, pulanglah dan terimalah dengan iman percaya bahwa segala berkat dan janji dari Allah Bapa yang setia, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberikan hidup yang baik, benar, hidup yang berharap berkemenangan bagi kemuliaan namanya. Pagi ini hari yang datang sampai hari Maranatha, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama saya katakan amin, amin. Tuhan memberkati. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadaku dan memberi aku damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadaku dan memberi aku damai sejahtera. Dan memberi aku damai sejahtera. Dan memberi aku damai sejahtera. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, ada revisi pengumuman buat Bapak Ibu yang punya anak kecil bahwa untuk sekolah minggunya jam 9 pagi. Oke.